Segmen yang pertama tentunya kita akan berbincang-bincang terlebih dahulu kepada istri saya mengenai informasi ini. Menanggapi isu-isu yang tengah berkembang di sini, Bunda, gimana ini kalau menurut Bunda? Ada seorang oknum kepala desa yang tentunya dipercayai, diberikan amanah oleh masyarakat, oleh warga untuk menjadi pemimpin. Tiba-tiba ada semacam isu-isu miring yang tengah viral di media sosial. Itu gimana menanggapi sebagai seorang wanita? Ya, kalau menurut saya sih sebenarnya ya kalau memang itu benar-benar terjadi kan, ya sangat memalukan kan, sangat memalukan dan juga sangat tidak pantas kan, apalagi dia menjabat sebagai ibu kades kan, orang yang nomor satu lah ya di daerah itu kan. Jadi seharusnya kita memang harus jaga etika kita kan, apalagi masyarakat luas itu kan memberi kepercayaan penuh kepada kita. Jadi kita memang harus benar-benar menjaga kepercayaan itu. Dan kalaupun seandainya itu nggak terjadi atau hanya berita miring aja, ya itu lebih bagus lah kalau menurut aku kan. Jangan sampai lah ada oknum ibu kades yang jadi kayak gitu kan, karena itu sangat-sangat memalukan lah, tidak bagus kan untuk apa, Citra seorang wanita gitu ya. seorang wanita. Nah, baik, kemudian kalau kita melihat pada aspek lainnya misalnya, ini kan selain sebagai kepala desa, sebetulnya kita sudah mengetahui ini kalau dari media sosial bahwa sebetulnya ibu kades ini kan memiliki seorang suami, yang memiliki suami yang sehat, yang tentunya secara fisik, secara lahir dan secara batin tentunya pasti masih mampu memberikan nafkah kepada ibu kades dalam artian secara umum ya. Nah, kemudian kalau kita melihat beberapa aspek yang kemungkinan potensi-potensi yang kenapa hal itu bisa terjadi dan dilakukan oleh seorang wanita, gimana nih tanggapannya? Ya, kalau menurut saya tuh kalau misalnya itu terjadi ya mungkin itu karena kehilafan wanita itu tadi, mungkin dia mudah ini ya apa, kena rayu gitu kan, mudah terkagum sama lelaki. Tapi kalau misalnya suaminya itu sehat jasmani rohani kan sangat disayangkan kalau terjadi hal seperti itu kan, karena apa kan, kita bisa mendapatkan semua itu dari suami kita kan, kalau kita punya suami yang sehat jasmani dan rohani. Kalau sampai kita terjadi kayak gitu kan, itu sangat-sangat merusak citra kita kan sebagai seorang wanita, apalagi kita wanita yang mempunyai ini apa, yang mempunyai jabatan yang bagus kan, ibu kades kan, nggak bagus itu untuk dicontoh. Nah, kemudian kalau misalnya hal ini kan diklarifikasi ini dari pihak pria bahwa sebetulnya mengenai video yang tengah beredar di sosial media di tengah masyarakat itu, menurut dari klarifikasi beberapa video yang kita ketemukan dari media online, ternyata seorang pria yang konon yang dikatakan, yang dikait-kaitkan sebagai selingkuhan Bu Kades ini mengklarifikasi bahwa mereka itu tidak ada hubungan sama sekali, dalam artian hubungan dalam artian ya hubungan mereka itu bisa dikatakan kalau kita melihat klasifikasi ya sebatas dunia kerja. Dan yang mirisnya adalah yang menjadi pertanyaan dan tentunya dibully oleh masyarakat itu adalah kenapa kondisi pintu rumah itu terkunci. Nah, dalam menyingkapi permasalahan ini kira-kira sebagai seorang wanita, gimana itu ketika berada di dalam rumah seorang pria lain, itu adalah kolega kerja, tetapi dalam kondisi pintu tertutup. Ini kan rumah pribadi, bukan semacam kantor atau sejenisnya. Gimana? Ya, kalau menurut aku sih kalau masalah situasinya memang benar-benar pintunya itu terkunci, ya memang sih akan timbul suatu pemikiran yang negatif kan. Karena dari segi positifnya aja kan, kalau misalnya kita itu memang benar-benar profesional dalam dunia kerja, nggak mesti pintu harus tertutup. Tapi kalau misalnya pintu itu memang benar-benar tertutup, nah itu kan memang banyak menimbulkan pertanyaan, ya otomatis akan timbul pertanyaan yang bersifat negatif. Hanya kita sebagai wanita ya, kalau memang kita tuh profesional kerja ya memang harus punya etikanya juga sih. Apalagi kita mempunyai seorang suami, tidak seharusnya kita membawa ini apa, suami orang ataupun apa seorang laki-laki masuk ke rumah kita Ataupun mendatangi gitu ya, karena posisi atau mendatangi rumah orang lah ya, yang bukan muhrim kita, dalam kondisi pintu harus tertutup. Seharusnya pintu itu harus terbuka kan, agar tidak terjadi suatu kesalahpahaman itu tadi. Nah, kalau pintu tertutup ya sudah pastilah timbul pertanyaan orang yang aneh-aneh itu kan. Baik, barangkali sampai di sini dulu teman-teman
mengenai beberapa tanggapan sebagai seorang wanita ataupun sebagai masyarakat. Dan terima kasih sudah berpartisipasi dan telah menonton video ini, dan jangan lupa di subscribe, di like, dan di share. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Dan pesan singkatnya bahwa kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan asumsi masyarakat, karena dalam kondisi ini tentunya beberapa isu-isu yang pro kontra seperti pintu tertutup, kemudian tidak ada klarifikasi dari kepala desa yang bersangkutan, dan tentunya dalam kesempatan ini secara bijak kita berasumsi bahwa ada baiknya jika hal ini diklarifikasi langsung oleh yang bersangkutan, ibu kepala desa di Gotgalia di daerah ataupun kawasan Kabupaten Pasuruan. Demikian tanggapan kami dari anak desa anak kampung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.